Mari kita langsung buka Alkitab kita. Kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Dan firman Tuhan hari ini judulnya adalah iman absolut. Saya bacakan ayat itu. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saya yakin kita semua di tempat ini sudah lahir baru, sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara dan saya lahir dari Allah. Dan Alkitab yang ngomong semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Oke? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Kalau Anda mau mengalahkan dunia, kalau Anda mau mengalahkan bukan dikalahkan. Kalau saudara mau jadi pemenangnya, ini kuncinya. Iman kita. Oke, dengan iman kita mengalahkan dunia. Dengan iman Daniel mengatupkan mulut singa. Dengan iman Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa selamat melalui dapur berapi. Dengan iman Nuh membangun bahtera dan selamat dari banjir besar yang melanda dunia. Dengan iman Anda dan saya mengalahkan dunia. Itu sebabnya hari ini saya ingin ajak kita semua untuk mengupgrade iman kita dari iman yang biasa jadi iman absolut. Apa iman absolut itu? Iman absolut adalah iman percaya yang 100%. Iman percaya yang mutlak. Gak ada keraguannya, gak ada kebimbangannya. Di mulut percaya, di hati juga percaya. Sekarang percaya, sejam lagi tetap percaya. Setahun lagi masih percaya. Itu iman yang absolut. Iman yang mutlak. Dan Anda harus ngerti, iman adalah mutlak bagi manusia roh kita. Sama halnya bernafas mutlak bagi manusia jasmani kita. Dalam keadaan apapun manusia jasmani kita harus tetap bernafas. Anda duduk, bernafas. Berdiri, bernafas. Tidur pun bernafas juga. Benar enggak? Anda punya banyak masalah, berhenti bernafas apa tidak? Tetap harus nafas. Masalah saudara selesai, bernafas. Anda banyak hutangnya, bernafas. Anda bisa bayar hutang, bernafas. Dalam keadaan apapun, tetap harus bernafas. Karena bernafas itu mutlak. Harga mati. Supaya kita bisa tetap hidup. Demikian pula dengan manusia roh kita. Kalau saudara mau manusia roh kita hidup, manusia roh kita berkemenangan, maka iman adalah sesuatu yang mutlak. Belajar hidup dengan iman yang absolut. Belajar hidup dengan iman yang mutlak ini. Kalau saudara tahu bagaimana berjalan bersama Tuhan dengan iman yang mutlak. Apapun kondisinya, apapun situasinya, tetap percaya. Maka saudara akan melihat ayat yang tadi kita baca. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Kalau buat saudara bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Walaupun situasinya penuh keterbatasan. Situasinya mungkin kita mengalami kekurangan. Situasinya mungkin kita sempat terpukul dan jatuh dan kalah. Tapi di saat Anda mengalami itu, Anda tetap percaya. Itu iman. Kalau Anda punya iman yang seperti itu, maka dari dikalahkan, kita akan jadi mengalahkan. Dari yang tadinya gagal, kita akan jadi berhasil. Dari yang tadinya seolah-olah kita jatuh, tiba-tiba babak berikutnya lompatan besar. Oke? Miliki iman, itu yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Kenapa kok dia begitu berhasil di dalam pelayanannya? Di dalam perjuangannya selalu ada terobosan-terobosan. Karena Rasul Paulus ngerti rahasia berjalan bersama Tuhan, berjuang dengan iman yang mutlak. Jadi dia percayanya sama Tuhan, cintanya sama Tuhan, taatnya sama firman Tuhan, dia lakukan dengan iman yang mutlak. Jadi orang Kristen gampang
Dia tetap percaya Tuhan. Jadi orang Kristen gak gampang seperti zaman itu. Jadi orang Kristen penuh dengan resiko. Anda kalau ketahuan jadi orang Kristen, Anda bisa ditangkap, dipenjara. Dan Anda bisa dianiaya, mengalami berbagai macam penderitaan. Dilempar ke singa, diumpankan ke singa. Tapi dalam kondisi seperti itu, Rasul Paulus tetap percaya. Jadi percayanya bukan kalau ikut Tuhan pas gampang, kita ikut Tuhan. Tapi begitu susah lah, gimana susah kok ikut Tuhan? Resiko kok melayani, resiko ibadah, resiko. No. Di dalam kondisi apapun, Rasul Paulus tetap percaya. Dia di penjara, dia tetap gigih di dalam Tuhan. Dia mengalami yang namanya kapalnya karam. Dia tetap maju tak gentar. Dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap cinta Tuhan. Dia tetap percaya sama Tuhan. Dia mengalami stagnasi dalam pelayanannya seolah-olah semua pintu tertutup. Dia tetap gigih, berjuang, dan berusaha karena dia percaya. Iman yang seperti itu yang menarik kuasa Allah. Dan ketika kuasa Allah bekerja satu demi satu, pintu yang tertutup kemudian ditembus. Ditembus lagi. Tiba-tiba kegagalan berubah jadi kemenangan. Kemenangan lagi, doa saya terjadi dalam hidup saudara. Terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya. Boleh yang paling meriah buat Tuhan. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa mengembangkan iman kita supaya kita bisa punya iman yang absolut. Bukan iman yang relatif, bukan iman yang kondisional, bukan iman yang situasional, tapi iman yang absolut. Gak peduli apapun situasinya, kondisinya, kita tetap percaya. Kita tetap berjuang, kita pantang menyerah, kita tetap berdiri teguh di dalam iman. Saya mau bagikan 4 kunci membangun iman absolut. Karena itu kunci kemenangan. Kalau Anda punya iman yang absolut, Anda akan melihat kemenangan-kemenangan. Barang siapa lahir dari Allah, ia mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita, yaitu iman kita. Pertanyaannya bagaimana membangun iman yang seperti itu? Yang pertama, jangan goyah ketika musim kehidupan berubah. Kenapa kok saya ngomong begini? Karena saya melihat, saya punya teman-teman, zaman SMA dulu, di gereja kita, mengalami lawatan yang luar biasa. Ketika kami dilawat, wah semuanya kita on fire for Jesus. Kita berkobar-kobar, kita menyala-nyala. Kita maju melayani Tuhan. Wah cinta mula-mula sama Tuhan. Luar biasa sekali. Zaman SMA saya dulu sama teman-teman saya benar-benar lawatan Allah luar biasa. Tapi setelah itu waktu berjalan, musim kehidupan berubah. Dari SMA terus kita kuliah. Kuliah kita mulai bekerja, kita mulai berkeluarga, punya anak sampai sekarang ini. Saya perlu ngomong sama saudara, dari teman-teman saya yang kami bersama-sama dulu, ada sebagian yang masih tetap on fire, tetap menyala-nyala, tambah cinta Tuhan, tambah sungguh dalam Tuhan. Tapi sayangnya ada sebagian yang dulu cinta mula-mulanya luar biasa, sekarang suam. Sekarang sudah mundur, kita cari aja di mana sudah nggak ngerti. Sudah nggak Tuhan-Tuhanan, sudah nggak Yesus-Yesusan. Jadi yang namanya imannya berubah karena musim kehidupannya berganti. Ada berapa banyak orang yang saya perhatikan, dulu masih belum punya apa-apa, masih di bawah. Imannya luar biasa, sama Tuhan apa-apa Tuhan. Yang terutama Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan. Karena itu Tuhan angkat, Tuhan berkati luar biasa. Tapi setelah sampai di atas, sayangnya imannya jadi luntur. Akhirnya berubah. Gak lagi cinta Tuhannya seperti dulu. Sekarang cinta harta. Ya, gak ada yang salah dengan diberkati Tuhan. Tuhan yang memberkati berarti berkatnya gak salah kan? Tapi kalau cintanya berubah, bukan cinta Tuhan, cinta harta. Itu big warning. Oke.
Nah, hari ini saya berdoa, musim kehidupan Anda berubah seperti apapun. Bukannya makin mundur. Anda makin cinta Tuhan, roh saudara makin berkobar-kobar, api saudara makin menyala-nyala, komitmen saudara makin sepenuh hati, segenap hati. Ikut Yesus, sekali Yesus, selamanya sampai akhir kita milik Yesus. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang meriah buat Tuhan kita.